Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 421, Memecah Arai. Di dalam Flaming Battlefield terdapat 330 rumah gua, yang sebagian besarnya berada di area luar. Ini termasuk rumah-rumah gua yang ditemukan milik 6 bangsawan. Dan seterusnya ke Jiuse Cave Mansion. Tidak ada yang istimewa dari gunung yang pucat dan tandus ini jika dilihat dengan mata telanjang. Namun, di bawah gunung ini terdapat sebuah rumah gua, dan di dekat gunung itu terdapat tanda samar lingkaran cahaya yang tidak berwujud. Lingkaran cahaya itu menyelimuti seluruh gunung tanpa menyisakan celah sedikit pun. Itu adalah formasi di luar Jiuse Cave Mansion. Justru karena formasi inilah, meski banyak ahli dari kubu Markis Darah Melayang tahu bahwa di bawah gunung itu ada rumah gua yang menjanjikan banyak peluang, mereka hanya bisa mengaguminya dari jauh. Tepat pada saat ini, ada sekelompok yang terdiri dari 7 orang, termasuk Lady Red, berdiri berdampingan di sebuah kekosongan tidak jauh dari gunung. Bon King, bagaimana kau akan menghancurkan formasi ini jika bahkan ahli tingkat penguasa tidak dapat melakukan apapun? Gerutu Beast. Jangan gusar, tunggu saja dan lihat saja. Bon King tertawa misterius. Jian Wushuang melirik Raja Tulang dan berkata, formasi itu sangat kuat. Mustahil bagi kita untuk menghancurkannya dengan kekuatan kita sendiri. Satu-satunya cara adalah meminta seseorang dari dalam untuk bekerja sama dengan kita dan menghancurkan fondasi formasi. Dalam pandangan Jian Wushuang, ini adalah satu-satunya kemungkinan. Dia pernah menggunakan metode seperti itu di benua Nanyang sebelumnya. Saat itu, dia membawa orang-orang ke lembah Ice Nether untuk membunuh dan menjungkir balikkan tempat itu. Tepat di awal, dia menyuruh orang-orangnya untuk menghancurkan inti arai dari arai pelindung lembah sehingga lembah tidak dapat menyebarkannya. Segala sesuatunya terjadi di rumah gua Jiuse di bawah gunung sementara Jian Wushuang dan rekannya menunggu dalam kerahasiaan. Rumah gua itu sangat besar dan membentang ke segala arah. Di dalamnya terdapat banyak ruang rahasia. Seorang tetua botak duduk di salah satu ruang, dan di depannya terdapat susunan catur yang sangat sulit yang belum ditemukan solusinya meskipun telah dipikirkan selama berbulan-bulan. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan masuklah seorang pemuda berambut hitam. Kakak He. Pemuda berambut hitam itu tertawa sambil membawa kendi berisi anggur di tangannya. Tetua botak itu mengangkat kepalanya. Ketika melihat kendi anggur di tangan pemuda itu, matanya berbinar, dan dia segera menyingkirkan susunan catur itu ke satu sisi. Saudara He, aku datang khusus untuk minum bersamamu. Pemuda itu duduk di hadapan orang tua itu dan menuangkan anggur untuknya. Adik Yuncong, aku tidak mengerti maksudmu. Dengan kekuatanmu, kau pasti mampu menembus wilayah dalam, di mana kau akan memiliki banyak kesempatan untuk meraih prestasi pertempuran. Kau tidak harus tinggal di sini sepertiku, kata tetua itu. Ada banyak ahli di daerah dalam. Bukankah aku akan mati jika pergi ke sana? Pemuda itu tertawa. Tidak harus. Meskipun berbahaya di area dalam, kau, baik atau buruk, adalah ahli tahap 3, yang berarti kau seharusnya lebih dari mampu untuk mendapatkan pijakan di sana. Si botak mengangkat cangkirnya dan mengendusnya setelah selesai berbicara. Matanya langsung perih. Anggur yang enak. Bagaimana mungkin aku berani menawarkannya kepadamu jika itu tidak bagus? Jawab pemuda itu dengan penuh harap. Haha, senyum tetua botak itu melebar. Dia mulai minum tanpa ragu-ragu lagi. Namun, saat dia mengangkat kepalanya sekali lagi, dia melihat bahwa ekspresi wajah pemuda itu telah berubah dari senyum hangat yang terus-menerus menjadi tatapan mengerikan. Niat membunuh yang jahat meledak dengan keras dari mata pemuda itu. Mati. Sinar cahaya es yang luar biasa cepat mulai menerangi ruang rahasia. Pada jarak sedekat itu, si tetua sama sekali tidak mampu bereaksi. Apa? Syok dan amarah mulai memenuhi matanya saat tubuhnya terlempar ke belakang dengan kuat. Namun, saat ia berdiri, ia langsung merasakan sakit yang tajam di hatinya. Tanpa sadar ia menundukkan kepalanya untuk memeriksa. Apa yang dilihatnya membuatnya ketakutan setengah mati. Sebuah lubang menganga telah tertusuk di dadanya. Daging dan darah dalam jumlah besar mengalir keluar dari sana, sementara jantungnya juga pecah. Kau, tetua itu menatap pemuda berambut hitam itu dengan tak percaya. Pemuda itu, beberapa saat yang lalu, bersikap sopan dan ramah, tetapi dengan cepat berubah menjadi bermusuhan. Ia menghabisi tetua itu dengan satu pukulan. Sang sesepuh bahkan tidak dapat bertanya, mengapa? Sebelum tubuhnya perlahan-lahan mulai ambruk ke lantai. Pemuda itu berdiri di ruang rahasia dan dengan tatapan dingin dan tanpa belas kasihan, mengamati tubuh tetua yang pingsan. Dia kemudian mengambil cincin interspasial milik tetua itu, dan setelah membuat cincin itu mengenalinya sebagai pemiliknya, dia mengeluarkan sebuah token dari cincin itu. Dengan mengandalkan token tersebut, ia menemukan jalan menuju ruang rahasia lain di rumah gua tersebut. Itu adalah lokasi arai core dari formasi yang dekat dengan rumah gua tersebut, sementara ruang tersebut juga memiliki formasinya sendiri. Apa yang baru saja diambilnya dari tetua botak itu adalah satu-satunya token yang memberikan akses masuk ke ruang rahasia ini.
Setelah memasuki ruangan ini, pemuda itu segera mulai menghancurkan inti arai formasi tanpa ragu-ragu. Di luar gua, Jian Wushuang, Raja Tulang, dan rekan-rekannya menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, mereka melihat lingkaran cahaya tak berwujud yang telah lama menyelimuti gunung itu mulai bergetar hebat. Sudah dimulai. Mata Bon King berbinar. Sue Yang, Bis, dan yang lainnya menampakkan ekspresi terkejut yang menyenangkan saat mereka melihat pergerakan hebat dari formasi tersebut. Lingkaran tak berwujud itu dengan cepat mencapai ambang kehancuran. Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk mulai bekerja. Kita akan menghancurkan formasi itu sepenuhnya, kata Bon King. Kecuali Lady Red, keenam ahli lainnya bergerak maju sekaligus dan memproyeksikan gelombang serangan segala jenis ke arah formasi. Formasi yang sudah diambang kehancuran itu pun terpecah belah akibat serangan keenam orang itu. Setelah formasi itu hancur, rumah gua Jiuse berubah seperti seorang wanita muda telanjang yang berdiri anggun di hadapan mereka. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh melesat keluar dari rumah gua dan muncul di hadapan mereka. Orang ini tidak lain adalah pemuda berambut hitam yang baru saja membunuh sesepuh botak dan menghancurkan inti arai formasi. Bukankah kau, He Yunchong? Sue yang langsung mengenali siapa dia. Raja Tulang, Sue Yang, binatang buas, pemuda itu menyapa mereka satu persatu. Haha. Ketika aku menerima misi ini, aku sudah tahu bahwa ada orang dalam yang akan bekerja sama dengan kita untuk menghancurkan formasi. Namun, aku tidak tahu siapa orang itu dan tentu saja tidak menyangka itu adalah kamu. Bon King tertawa gembira. Saya berasal dari kubu Markis Darah Mengambang, dan dikirim sebagai mata-mata ke Markis Bulan Pucat sejak awal. Saya hanya mengekspos diri saya hari ini demi merebut rumah gua Jiuse. He Yunchong juga tertawa. Setelah mendengar ini, Jian Wushuang dan yang lainnya akhirnya mengerti semuanya. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Karena formasi sudah rusak, kita harus segera memulai. Semburan niat membunuh mengalir dari tubuh Bon King.